Matsu TV Production mempersembahkan Ramadanku, kajian singkat Ramadan Juga Lingga. kajian kali ini bersama Ustaz Fajar Setiawan SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu belajar, selalu mempelajari apa-apa yang telah beliau sampaikan, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, kemenangan Islam adalah berlandaskan keadilan. Adapun kemenangan selain Islam berlandaskan kepentingan pribadi dengan golongan tertentu. Kemenangan Islam adalah sebuah keniscayaan, karena hal ini sudah disampaikan dalam nubuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir zaman tidak akan terjadi sebelum umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Orang Yahudi tahu akan hal ini, dan mereka tidak bisa membendung atau mengalahkan laju kemenangan Islam. Yang mereka lakukan hanya mengulur waktu, supaya umat Islam tidak cepat-cepat menang. Kemenangan Islam memang butuh perjuangan. Orang Jawa mengatakan alang-alang dudu aling-aling, atau yang artinya ilalang rumput di sawah yang kita anggap haba itu bukan suatu alang-alang atau halangan. Artinya rintangan bukan sebuah penghalang. Hidup pasti ada rintangan. Terlebih jika punya cita-cita yang tinggi, entah orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika mendapatkan rintangan langsung putus asa. Bahasa Jawanya lokro, ibarat kerupuk ketika kena air langsung lempem, seperti itu. Atau ketika ada masalah, dia itu akan cepat-cepat mengeluh, gampang ngeluh. Itu orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, ketika mendapatkan rintangan, akan dia jadikan untuk menempa mental.
Ketika orang yang beriman ada rintangan, dia gunakan untuk menempa mental. Misalnya seperti yang kita alami sekarang ini, kita memasuki bulan Ramadan, yang kita punya cita-cita akan beribadah semaksimal mungkin, ternyata ada corona, ada COVID. Nah itu kan ibarat sebuah rintangan atau ujian. Nah tapi bagi orang Islam yang beriman, walaupun ada COVID, ada virus corona, tetap dia akan jadikan untuk menempa diri, diambil hikmahnya. Nah, terus kenapa orang yang beriman ketika mendapatkan sebuah rintangan dia melakukan hal seperti itu? Kenapa? Alasannya. Yang pertama, mereka orang yang beriman optimis atau yakin seberat apapun rintangannya dihadapi pasti bisa melewati. Seberat apapun rintangan itu, corona, ekonomi, mode angel, orde duit dan sebagainya, pasti tetap optimis bisa melewati. Karena dikatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupan. Ini yang pertama, dia akan optimis. Yang kedua, orang yang beriman akan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika mendapati kesulitan, pasti akan Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Yakin saja. Yang penting kita tetap lurus beriman, jangan mengeluh, sabar dan syukur. Ibarat pepatah, habis gelap terbitlah terang. Semakin berat ujiannya, sebentar lagi pasti akan selesai. Ketika kita akan menjelang fajar, biasanya itu malamnya begitu pekat. Ketika pekat banget, malam banget, gelap, peteng dedet, mesti dalam maning arep muncul cahaya, muncul terbit fajarnya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang beriman ketika mendapatkan rintangan, dia yang ketiga adalah yakin bahwa barang siapa yang bertawakal pasti akan Allah bantu segala urusannya. Optimis dalam Islam karena kita memiliki Allah, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Tawakalnya itu optimis. Optimisnya itu bukan karena mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mempunyai Allah. Kita memiliki Allah dan yakin bahwa ketika kita bertawakal pasti Allah akan bantu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan bantu. Demikian yang dapat kami sampaikan, 3 alasan kenapa orang yang beriman ketika mendapatkan rintangan dia akan menjadikannya untuk menempa mental. Demikian, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.